Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ketua pengurus yang kita hormati beserta seluruh pengurus yang kami muliakan, orang tua kami yang kami cintai, ibu dan bapak hadirin wal hadirat, sidang jamaah maghrib tamu Allah yang mulia, insya Allah senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Malam ini ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan mengkaji beberapa kejadian, lalu kita ambil hikmahnya dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal kejadian unik ibu dan bapak. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, antara Nabi dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amru bin Hisham. Jadi kalau di sini adalah rumah Nabi Muhammad SAW, maka di sebelahnya itu adalah rumahnya Amru bin Hisham. Jadi rumah Nabi dengan rumah Amru bin Hisham itu bersebelahan. Kalaulah iman tergantung dekatnya rumah, tentu yang paling kokoh imannya adalah Abu Jahal. Kalau Islam itu tergantung dekatnya rumah, tentu yang paling mantap keislamannya adalah Abu Jahal. Tapi siapakah orang yang paling menolak kebenaran Islam? Orang itu Abu Jahal. Siapakah orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW? Orang itu juga adalah Abu Jahal. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, hidayah itu tidak masuk karena dekat. Hidayah itu murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hidayah itu karena dekat, maka tentu tidak mungkin Qabil membunuh adik kandungnya Habil, karena ayahnya sama-sama Nabi Adam alaihissalam. Kalaulah hidayah tergantung dekatnya rumah ibu dan bapak, tentu tidak mungkin pula anak bernama Kan'an itu mati dalam keadaan kafir, sedangkan ayahnya adalah salah satu Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita baca kisah tentang banjir bandang itu melumat tubuh Kan'an itu ibu dan bapak rahimakumullah, sudah datang ayahnya ini dengan kapal, menawarkan kepada Kan'an, wahai anakku Kan'an, kata Nabi Nuh, naiklah engkau ke atas kapal ini. Hanya tinggal naik, selamat, nyawanya terselamatkan. Tapi apa kata Kan'an ibu dan bapak rahimakumullah? Aku masih menengok puncak gunung jauh di sana. Jadi puncak gunung jauh nampak oleh dia. Sedangkan kapal yang sedang berlayar di depan kelopak mata tak nampak sama dia. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa kemudian katakan An? Masih nampak olehku puncak gunung jauh di sana. Aku akan berenang ke sana, kata dia. Dan akan kuselamatkan diriku di puncak gunung itu. Apa yang terjadi? Datanglah banjir bandang menghantamkan Kan'an ke dasar-dasar tanah. Kalaulah hidayah tergantung dekat, ibu dan bapak rahimakumullah, maka tidak mungkin ayah yang membesarkan Nabi Ibrahim itu kafir. Bahkan dia pembuat patung. Siapa nama ayahnya? Azar. Ingat nama ayahnya Azar, bukan Azhar. Nah, ini perlu didudukkan dunia persilatannya nih. Tapi kemudian ayahnya inilah yang menjadi salah satu pencegah terdepan syiar Islam yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga ibu dan bapak rahimakumullah, kalaulah seandainya hidayah tergantung dekat, maka tidak mungkin Fir'aun itu hendak membunuh Nabi. Karena yang membesarkan Nabi Musa salah satunya adalah Fir'aun. Tapi Fir'aun, ibu dan bapak,
menolak hadirnya Islam, menolak hadirnya wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan kemudian dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, anak yang dahulunya ia besarkan. Demikian juga ibu dan bapak rahimakumullah, kasus yang terjadi pada saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun ayah mereka sama-sama Nabi Ya'qub alaihissalam, bersepakat jahat, bermufakat buruk adik-beradik ini untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kalaulah seandainya hidayah tergantung dekat, termasuklah ibu dan bapak rahimakumullah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghalangi pertama kali dakwah Nabi? Abu Jahal. Siapa dia? Tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah adik-beradik kandung ayah kandung Nabi. Adik-beradik kandung ayah. Sudah diingatkan oleh salah satu bebek Nabi, kalaupun engkau sampaikan Islam ini ya Muhammad, jangan engkau sampaikan ke hadapan semua keluarga. Kalaupun engkau sampaikan, jangan di depan Abu Lahab. Karena kalau Abu Lahab mendengar ini, dia menjadi orang terdepan yang akan memusuhi engkau. Rupanya terjadi. Karena Nabi Muhammad SAW itu punya sifat wajib 4. Satu di antaranya tabligh, wajib menyampaikan, haram hukumnya kitman, merahasiakan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi tak mungkin merahasiakan, disampaikan oleh Nabi. Maka Abu Lahab menjadi orang terdepan yang membenci Nabi. Padahal siapa orang yang dahulu menyambut lahirnya Nabi? Salah satunya Abu Lahab. Abu Lahab ini sampai mengutus budak dia, namanya Suwaibah, untuk ikut menjaga Aminah dalam proses melahirkan. Sampai begitu besar perhatiannya Abu Lahab. Namun ketika yang disampaikan oleh Nabi adalah Islam, yang disampaikan oleh Nabi adalah agama Tauhid, maka orang yang dahulunya mencintai menjadi orang memusuhi. Jadi dalam hidup ini, ibu dan bapak, ada yang memusuhi, ada yang mencintai, ada yang menyukai. Memang itulah dunia persilatan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Bahkan kemudian, bukan hanya Abu Lahab, orang yang membesarkan Nabi sedari kecil, dia sangat cinta kepada Nabi. Bahkan saat Nabi menyampaikan Islam, rasa cinta dia kepada Nabi malah justru tidak berubah sama sekali. Siapa namanya? Abu Talib. Ketika Abu Talib ini disampaikan oleh Nabi kepadanya syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya tetap tidak berubah sampai kematian datang terhadap dirinya Abu Talib. Ketika Abu Talib menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan kafir, apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? Berbisik dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satupun orang yang mencintai engkau sehebat pamanmu Abu Talib mencintai engkau. Jadi begitulah rasa cinta Abu Talib kepada Nabi. Tapi tetap Abu Talib pun mati dalam keadaan kafir. Ini maknanya ibu dan bapak rahimakumullah, hidayah itu murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, ibu dan bapak yang berbahagia. Dalam hidup, kalau kita boleh membawanya ke dalam kehidupan, inilah kehidupan yang sebenarnya. Kewajiban kita itu, kalau kita pendidik, kalau kita itu orang tua, kalau kita itu ulama, kewajiban kita itu hanya 3 saja. Allimu, addibu, ausu. Apa itu allimu? Mengajarkan. Apa itu addibu? Mencontohkan. Apa itu ausu? Mewasiatkan. Jadi kita ini wajib mengajarkan, wajib mencontohkan, wajib
wasiatkan. Tapi kemudian apakah kalau kita ajarkan, kita contohkan, kita wasiatkan, lalu anak kita, murid kita, jamaah kita akan mendapatkan hidayah? Belum tentu. Kewajiban kita itu hanyalah urusan ikhtiar. Urusan hidayah itu bukan dalam wilayah ikhtiar. Dalam wilayah qadarullah. Kuasanya Allah. Allah berhak memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Allah pun berhak memberikan. Allah berhak tidak memberikan hidayah kepada orang yang tidak dikehendakinya. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita hari ini termasuk orang-orang yang memang Allah Ta'ala takdirkan beruntung. Mengapa demikian? Di saat banyak orang hari ini, walaupun ayahnya ulama, dia tidak bisa mendatangi masjid sama sekali. Walaupun usianya sudah tua, tapi tidak tertarik hadir sholat berjamaah sama sekali. Walaupun waktunya sudah lapang, namun kemudian dia tidak peduli ibadah sama sekali. Maka ibu dan bapak tentu adalah salah satu orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala berada di jalan baik ini. Mudah-mudahan kita ini bahagian yang insya Allah iskariman au syahidan. Hidupnya mulia, matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, orang yang rumahnya di samping rumahnya Nabi Muhammad tadi adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini hari Kamis tanggal 27 Safar mengendap-ngendap dia dari rumahnya menuju pintu 1 Masjidil Haram. Ada apa di depan pintu 1 Masjidil Haram itu? Setentang dengan pintu 1 itu ibu dan bapak, dahulu di situ ada namanya Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Sebuah gedung parlemen. Gedung parlemen Kota Mekah. Ketua sidangnya, sekarang namanya ketua DPRD, itu adalah Abu Jahal. Jadi ketua DPRD-nya adalah Abu Jahal. Cuman hebatnya Abu Jahal ini bukan hanya ketua DPRD, gubernurnya Abu Jahal juga. Dan kepala ataupun ketua kejaksaan tingginya Abu Jahal juga. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif, itu semuanya bertumpu di tangan Abu Jahal. Disitulah kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, Abu Jahal merencanakan pembunuhan terhadap diri Nabi Muhammad SAW dengan 14 orang kepala suku, ditambah dengan seorang tamu tak diundang, namanya adalah Abu Junaid. Abu Junaid ini cendekiawan kota Mekah Al-Mukarramah. Apa poinnya ibu dan bapak? Jangan dikira orang dekat itu bisa dipercaya. Apalagi kalau ibu dan bapak di dunia politik. Saya baru beberapa bulan masuk. Banyak hal-hal yang mengejutkan hati. Rupanya tidak seperti yang kita bayangkan. Ibu dan bapak. Luar biasa rupanya dinamika permainan hidup. Apalagi di dunia politik ini. Sesuatu yang rahasia di sini belum tentu rahasia di sana. Sesuatu yang prinsip di sini belum tentu prinsip di sana. Sesuatu yang harus dipegang di sini belum tentu dipegang di sana. Sesuatu yang urgen di sini belum tentu urgen di sana. Jadi sulit mengukur penting tak penting, jujur tak jujur, rahasia tak rahasia. Sangat sulit menebak. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, memang ibu dan bapak, kalau sudah berdekat-dekat nih, sulit menebak antara kawan dan lawan. Kalau dalam sukses banyak orang mengucapkan selamat, itu tidak payah. Namanya sukses. Kalau ibarat pohon, Pak, pohon rindang itu semua orang siap berteduh. Kalau pohon rindang orang mau berteduh.
Tapi dikala terpuruk, kalau terpuruk, tengok betul dulu ibu dan bapak rahimakumullah orang yang mau mendekat. Makanya kalau ibu dan bapak nak tahu siapa sahabat ibu dan bapak, tengoklah dikala ibu dan bapak jatuh, dikala ibu dan bapak terpuruk, dikala ibu dan bapak tidak berpunya, dikala ibu dan bapak mohon maaf, tanda kutip, bukan siapa-siapa, saat itu ibu dan bapak akan bisa menghitung berapa orang yang berada di samping ibu dan bapak semua. Itu ibu dan bapak rahimakumullah. Itu dia. Sangat sulit menebak. Maka jangan bocorkan rahasia kita kepada orang lain. Sedang tak kita bocorkan pun bocor. Apalagi dibocorkan. Maka kalau ada ibu dan bapak memiliki dosa, kita ini kan semua punya dosa kan. Jangankan orang lain, Pak. Pasangan hidup kita pun sebetulnya tidak perlu tahu. Biarlah rahasia siapa kita, aib diri dan buruk muka kita, bagaimana kedalaman keburukan jiwa kita, itu biarlah menjadi bahan tangis kita di hadapan Allah saja. Itu bahan tangis di hadapan Allah. Ada suami istri. Istrinya ini, ibu dan bapak rahimakumullah, bertanya, menurut Abi saya sampaikan apa tidak rahasia aib saya kepada suami saya, karena suami saya bertanya, apa dosa terbesar yang pernah adik lakukan? Kebetulan istrinya ini pernah menceritakan dia begini ketika dia dahulu konsultasi. Saya bilang, jangan disampaikan. Kalian kan sudah menikah. Kalau sudah menikah itu, jalani saja lagi. Kecuali kalau kesepakatan sebelum menikah. Kalau kesepakatan sebelum menikah, tak ada masalah kita sampaikan. Tapi kalau sudah menikah, apa juga dibongkar-bongkar aib lagi. Tapi suaminya ini mendesak. Takkan masalah bagi abang, takkan masalah bagi abang, kata dia. Ketika masalah ini dibuka ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang terjadi? Rupanya 3 tahun kemudian rumah tangganya tetap tidak aman. Kenapa demikian? Sudah terbuka aib si istri sebuka-bukanya di mata suami. Kalau sudah terbuka aib itu ibu dan bapak rahimakumullah, maka orang memandang kita akan menjadi rendah. Karena manusia ini tidak siap menerima kita apa adanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya siap menerima adik apa adanya, itu bahasa lisan itu ibu dan bapak. Kalau ada manusia yang siap menerima kita apa adanya, maka orang itu namanya ibu dan ayah kandung kita. Kalau ibu dan ayah kandung kita, bagaimanapun terpuruk anaknya, bagaimanapun terjatuh anaknya, bagaimanapun jatuh miskin anaknya, bahkan bagaimanapun kemudian bermasalah dan bahkan pidana anaknya, yang namanya orang tua tetap memandang anaknya sekali anak tetap anak. Maka cinta yang tak bertepi itu selain cinta yang menciptakan kita, cinta Rasulullah yang menyayangi kita, yang ketiga itu adalah cinta kedua orang tua kita. Makanya mencintai orang tua itu tidak boleh pula kita mengkotak-kotakkan cinta kepada mereka, karena mereka mencintai kita begitu luar biasa. Ibu dan bapak, ayah bunda sekalian yang saya muliakan, maka jangan dibongkar-bongkar aib ke orang. Jangan dibongkar-bongkar aib ke orang. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, yang ketiga, pergilah Abu Jahal memimpin rapat ini dengan sebuah kesimpulan. Nabi Muhammad akan dibunuh di malam hari itu. Peristiwa Nabi Muhammad direncanakan dibunuh, dibuat di hari Kamis tanggal 27 Safar. Eksekusinya malam hari. Tanggal
Kamis malam Jumat tanggal 28 Safar. Maka kita sebut ini dengan istilah G28S. Gerakan 28 Safar. Agak mirip sedikit dengan G30S. Uniknya sama-sama malam Jumat. Makanya ketika Letjen S. Parman dahulunya bertanya kepada istrinya, malam Jumat itu kejadiannya. Malam opo iki bu, kata dia. Kata istrinya, malam Jumat mas. Malam Jumat lagi apa kliwon, kata dia. Malam Jumat pon mas. Malam Jumat pon. Jadi para jenderal itu dibunuh malam Jumat pon. Datanglah jamaah bertanya, Nabi Muhammad nak dibunuh tu Ustaz malam Jumat lagi kliwon apa pon, kata dia. Itu dia nak putih gaji awak tu ibu dan bapa rahimakumullah. Ibu dan bapa rahimakumullah, apa maknanya itu? Sejarah. Sejarah itu ibu dan bapak secara sederhana bisa kita definisikan adalah fakta yang berulang. Sejarah itu adalah fakta yang berulang-ulang. Hanya 3 hal yang pernah menjadi sejarah, tapi dia tidak bisa berulang. Dan seluruhnya menyangkut keajaiban. Kepada Rasul, para Nabi, namanya mukjizat. Kepada para wali-wali Allah, namanya karamah. Kepada manusia biasa namanya adalah ma'unah. Jadi ada mukjizat, ada karamah, ada ma'unah. Yang 3 kok nak bisa berulang-ulang. Tapi selebih itu semuanya bisa berulang. Malam Jumat Nabi nak dibunuh, malam Jumat juga para jenderal nak dibunuh. Ada abang kandung membunuh adik kandungnya, Qabil terhadap Habil. Ada juga pada peristiwa yang lain, pada tanggal yang berbeda, masa yang berbeda, abang kandung membunuh adik kandung. Adik-beradik ingin menyiksa, menjatuhkan adik kandungnya sendiri. Pada peristiwa yang lain terjadi juga. Bahkan tak 1-2 kasus ibu dan bapak, ada istri membunuh suami, suami membunuh istri, adik-beradik, anak ke orang tua kepada anak. Itu pernah terjadi zaman dulu, kembali terjadi zaman sekarang. Cuman ada yang terjadi zaman dulu, baru terjadi baru-baru ini zaman sekarang. Apa itu? LGBT. Tidak pernah kita membayangkan dahulu Indonesia ini ada pula orang LGBT. Apa yang terjadi di zaman dahulu pada diri beberapa orang umat-umat sebelum kita, sekarang terjadi Pak. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, terjadi. Nah, ibu dan bapak. Maka kemudian karena ini terjadi ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya yang 3 tadi tidak bisa berulang. Mukjizat, karamah, ma'unah. Saya menengok di istana Topkapi itu ada tongkat. Ketika dibaca tongkat itu keterangannya tongkat Nabi Musa katanya, membelah laut. Kita tengok tongkat Nabi Musa membelah laut itu sepanjang tangkai sapu ibu-ibu di rumah. Bedanya tongkat itu bercabang 2. Artinya sama dengan kayu lain. Cuman ketika tongkat itu di tangan Nabi Musa dengan izin Allah dihantamkan ke Laut Merah itu, maka laut itu membelah membentuk jalan. Nah, jangan ibu-ibu tes pula di rumah itu. Ibu isi ember hitam penuh,
Ibu hantamkan pula sapu di rumah tu ke ember tu. Kalau bukan embernya yang pecah, maka sapunya yang patah. Yang namanya air tetap tidak akan terbelah dia. Begitu juga dengan Khidir, wali Allah. Belum tahu Nabi Musa, Khidir tahu. Ini anak ni akan mengkafirkan ayah. Belum sampai ke Nabi Musa ilmu itu. Khidir tahu, dibunuh ya anak. Ini sampan ini akan diambil oleh raja yang zalim. Dibocorkan dia. Tahu dia kapal itu akan dibocorkan oleh raja. Jadi ilmu Khidir ini alun takilek latakalam takilek ikan diayeh lah jaleh pulau jantan batinu. Jadi tu ilmunya Nabi Khidir tu. Ilmunya Khidir tu. Cuman banyak pula orang kini memakai ilmu tu. Alun takilek latakalam takilek ikan diayeh lah jaleh pulau jantan batinu. Itu kan dalam ilmu tu. Baru takilek ikan tu diayeh baru lah jaleh dek kawan ko jantan batinu. Ambo tanyo ke Cu Tamsir, jualan ikannya di samping gedung DPRD provinsi itu, lah lebih 30 tahun jual ikan di situ. Le tentu dah cu ikan jantan ikan batino haram tentu dan ustaz kita dia. Rupa nak tahu dia. Padahal 30 tahun jualan ikan. Tapi ada orang alun takile lah takalam. Jadi Khidir itu bahkan ada bangunan rumah tu mau roboh, dirapikannya balik. Kenapa? Di bawah bangunan rumah itu ada harta yang disimpan oleh orang tua anak yatim. Masya Allah. Tahu beliau. Cuman ilmu macam itu ibu dan bapak belum sampai kepada kita. Belum sampai kepada kita. Begitu juga Maunah, pertolongan. Jenderal Sudirman itu sudah dikepung. Sudah ada pula kemudian pembelotnya menunjukkan ini dia Jenderal Sudirman. Tapi anehnya wong Londo itu tak nampak oleh dia. Orang Belanda itu tak bisa dia memastikan kalau itu Jenderal Sudirman. Ini orang pengajian nih kata dia. Yang dibaca Jenderal Sudirman itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Dengan izin Allah kalimat tauhid itu membuat mata yang terang menjadi tak bisa memastikan. Itu Maunah. Ada orang yang punya piutang. Maaf, punya hutang. Hutangnya ini mau dibayar pada hari itu. Tapi rupanya perahu tidak ada yang lewat. Pompong tidak ada yang lewat. Nampak oleh dia kayu lewat. Diambilnya kayu tu, dibuatnya sepucuk surat. Ditulisnya, dimasukkannya ke dalam kayu tu. Lalu dimasukkannya uang sebanyak yang dia pinjam. Didorongnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Allah. Sampaikan kepada yang punya uang ini. Rupanya kawannya di ujung sana, yang punya piutang, menunggu-nunggu. Nampak kayu lewat. Daripada pulang ke rumah tak bawa duit, dibawalah kayu ini pulang. Dikampaknya sampai di rumah. Ketika dikampaknya, rupanya ketemulah sepucuk surat dan uang sebanyak yang dipinjamkan. Bisa terjadi itu Ustaz. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak bisa terjadi? Tapi jangan Bapak tes pula besok di Sungai Kampar. Jangan dites pula di Sungai Kampar. Karena dia Maunah, pertolongan Allah. Yang hanya terjadinya kapan Allah mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah maka jadilah ia. Ibu dan bapak. Jadi itu yang disebut dengan sejarah. Sejarah itu adalah fakta yang berulang-ulang. Yang keempat, ibu dan bapak rahimakumullah. Selain sejarah, ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan akan terancam oleh kematian, Allah Ta'ala tidak menyuruh Nabi melawan.
Tidak pula menyuruh Nabi menyerah, tapi menyuruh Nabi hijrah. Jadi rupanya kalau kita berhadapan dengan orang itu, tidak selamanya melawan. Tak pula selama-lamanya menyerah. Karena ada juga menyerah, awak, kau ditembak juga, sudahlah menyerah, kau ditembak pula. Yang berbahayanya sudahlah menyerah, kau pijak-pijak, akhirnya ditembak juga. Tapi melawan pun mati. Jadi ada beberapa hal yang dalam hidup ini kita disuruh pindah, menghindar. Jadi kalau lawan itu tidak memungkinkan dilawan saat itu. Salah satu strategi yang paling bijak itu adalah menghindar. Menghindar. Nabi pernah hijrah dulu di Taif. 169 km. Sekarang lebih pendek jalannya, 97,8 km. Kok bisa pula jalannya memendek, Ustaz? Karena ada jalan tol. Jadi rupanya jalan tol ini tak terjadi saja di Indonesia sekarang. Sedang beria-ia juga jalan tol tempat lain. Nah, Ibu dan Bapak, perjalanan ini jauh lebih dibandingkan Taif. Jalurnya 2 jalur, utara dan selatan. Jalur utara itu jaraknya 480 km. Jalur selatan itu lebih jauh dibandingkan itu. Karena dia melewati Mau Street, jalan tikus, jalan-jalan kecil. Melewati jalan-jalan kecil. Dan jalan kecil ini, kaum muslimin tak tahu. Yang tahu itu justru orang kampung, orang-orang Majusi, yang bersedia menghantarkan Nabi, namanya adalah Abdullah bin Quraid. Abdullah bin Quraid ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, beliau ini adalah orang yang tahu dengan jalan ini. Maka Nabi menunjuk dia sebagai penunjuk jalan. Bermakna apa itu? Bolehkah kita memakai jasa orang kafir? Maka jawabannya adalah boleh. Kapan itu bolehnya? Bila untuk profesionalisme kerja. Jadi kalau memang di situ profesional dia, handphone bapak ibu tuh bisa baiknya di kedai dia, bawa ke kedai dia. TV bapak ibu itu alatnya hanya ada di toko dia, bawa ke situ. Yang tahu jalan tuh hanya dia, minta dia menunjukkan jalannya. Itu boleh, Ibu dan Bapak. Saat peristiwa genting seperti ini, maka sebanyak itu sahabat, Nabi hanya membawa berunding 2 orang. Siapa yang 2 orang itu? Pertama, namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Mengapa yang diajak berunding itu hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib? Alasannya, Ibu dan Bapak, 4. Pertama, Abu Bakar itu orang tua, sedangkan Ali itu anak muda. Abu Bakar itu sahabat, sedangkan Ali itu adalah keluarga. Jadi dalam dunia persilatan ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, masalah-masalah berat itu harus kita melibatkan 4 macam jenis makhluk. Pertama adalah orang tua. Apa hebatnya orang tua ini, Pak Ustaz? Hebat orang tua ini adalah lama hidupnya. Memangnya kalau lama hidup, apa hebatnya? Jauh berjalan, banyak dilihat. Lama hidup, banyak dirasa. Jadi orang tua itu masak ditampuk, masak ditampuk, masak di batang. Mana yang membahayakan, mana yang tak membahayakan, itu yang tahu itu adalah orang tua.
Maka ulama, siapa yang menasihatinya? Orang tua. Pengurus masjid, siapa yang menasihatinya? Orang tua. Maka biasanya di pengurusan masjid itu ada namanya penasihat, ada namanya pembina, ya kan? Tentu orang tua harus pula tahu dia kalau dia bertugas menasihati dan membina. Karena banyak pula kadang-kadang penasihat mengeksekusi pekerjaan pengurus. Ada pula tuh kadang-kadang ibu dan bapak. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Sedangkan Ali itu anak muda. Apa pentingnya oleh kita anak muda ini? Anak muda ini keberaniannya luar biasa. Kekuatan fisiknya luar biasa. Yang tak memungkinkan kita berlari, dia bisa berlari. Itu yang bisa melakukan ibu dan bapak hanya anak muda. Anak muda yang bisa melakukannya. Apa yang berat yang harus dilakukan oleh Ali setelah Nabi Muhammad hijrah? Memulangkan harta-harta orang kafir Quraisy. Jadi ada salah satu hal yang mengejutkan ibu dan bapak. Walaupun orang kafir Quraisy itu hendak membunuh Nabi dia. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun demikian, harta benda mereka simpan kepada Nabi. Ini unik ini. Walaupun mereka hendak membunuh Nabi, tapi emas dan perak mereka itu disimpan di rumah Nabi. Siapa yang akan mengembalikan ini? Ali bin Abi Thalib. Balikkan harta mereka, wahai Ali. Begitu jujurnya Nabi. Kalau awak lah agak-agak, cuba lah awak bunuh jambo. Kau dembok haratuang kan gitu awak kan. Tentu kita larikan juga haratu. Tapi rupanya Nabi tidak, kembalikan. Kemudian sahabat Abu Bakar itu sahabat. Sahabat ini mahal harganya, ibu dan bapak. Sahabatlah orang yang tahu kapan kita berduit, kapan kita tak berduit. Kapan kita risau, kapan kita tak risau. Sahabat ini dia tidak lagi menengok isi dompet, tapi dia menengok wajah. Saya sudah tahu dia. Biasanya muka awak terang, kini kau agak pucet seketik. Tahunya kalau dompet awak bermasalah. Itu sahabat. Kau nampaknya apa agak pucet muka? Ada masalah katanya. Tahu. Itu sahabat. Maka sahabat ini ibu dan bapak, kalau pandai kita menjaganya, terkadang lebih hebat pula sahabat dibandingkan keluarga terdekat. Kalau yang pandai menjaganya. Kalau dia pun pandai menjaga kita. Maka kalau mencari kawan tak payah. Mencari teman tak payah. Apalagi pak kawan di waktu ado tak payah mencari. Kawan mengopi tak payah. Bahkan ada orang kini inyo dan mengopi dicarinya pula dulu siapa akan membayarnya ibu dan bapak. Inyo yang mengopi, tapi sahabat seperti Abu Bakar itu langka ibu dan bapak. Namun demikian, sehebat-hebatnya sahabat, jangan pernah kita meninggalkan keluarga. Karena bagaimanapun tempat menangis itu keluarga. Tempat kita meniti hidup, itu juga adalah keluarga. Yang akan kita jalani ini adalah keluarga. Jadi yang akan basamu awak itu keluarga awak. Yang akan berdampingan dengan awak itu keluarga awak. Mereka, ibu dan bapak rahimakumullah. Makanya pandai-pandailah menjaga keluarga. Saya tadi pagi bercerita dengan Buya Nasir As. Apa kata Buya Nasir As itu? Kalian-kalian yang masih hidup istrinya, kata beliau. Sayangilah istri kalian sebaik-baik.
Karena rupanya kematian istri ini sangat menyedihkan. Karena beliau ditinggalkan oleh almarhumah Ummi itu beberapa hari yang lalu. Sangat luar biasa rasanya, kata beliau. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kadang kan orang kalau masih duit bininya sibuk kena berang dia ibu tuh. Tapi ndak ada ibu tuh lain. Apa yang pemberang kok nampak kurinya langsung. Saya tidak sekali di dua kali menemukan Bang Ketua orang yang pemarah dengan istrinya, wafat istrinya itu. Mohon maaf ini macam orang bodoh dia menghadapi hidup ini. Tapi mengapa payah orang kadang-kadang untuk menghormati istrinya? Dengan kawan sekantor bisa lunak cakap. Dengan istrinya kasar bicara. Ambo pernah ikut pelatihan ayahanda. Di sebelah Ambo itu pimpinan sebuah yayasan. Menelponlah orang pertama. Iya tunggu sebentar aja. Iya kok sampai selesai, ya tunggu sabarlah seketik. Habis itu putih telepon, menelpon orang kedua. Ya tuh di atas meja bapak, katanya. Ambillah katanya. Taruh sana lagi ya katanya. Hati-hati bekerja kata dia. Lalu babisi Ambo kapak. Yang pertama tadi bini apa pak? Kok tahu Pak Ustaz? Banyak orang macam itu ke bini gitu. Mengapa kok ke bini ya? Tidak bisa dia berlembut-lembut. Bahkan kalau kita lembut kepada istri kita, dianggapnya aneh. Hah? Iya. Saya menelpon waktu itu ada takziah. Saya menelpon karena istri lagi menanyakan sesuatu. Ya yang saya bilang. Ya yang saya bilang. Insya Allah ini pulang kajian ini saya balik. Insya Allah yang. Bapak depan saya itu senyum-senyum dia. Jadi selama dia senyum saya tak nyaman menelpon itu. Apa yang salah? Saya bilang. Selesai saya menelpon saya tanya. Ada yang salah Pak? Saya bilang. Nggak ada Ustaz. Terus kenapa Bu senyum? Ustaz manggil apa sama istri Ustaz? Manggil sayang saya bilang. Oh. Ya kenapa Pak salah memanggil istri sayang? Enggak Pak Ustaz. Ambo tengik aja kawan Ambo. Kenapa kawan Ambo tuh manggil bininya sayang juga caknya. Nah, terus di mana salahnya? Ketika Ambo tanya Ustaz, kenapa aku memanggil bini aku sayang? Jawabannya Ustaz, Ambo lupa aja namanya caknya. Rupanya dek lupanya namanya. Lupanya namanya. Ika bukan lupa namanya. Tapi kalau bukan awak yang bisa menghargai, menunggu siapa yang akan menghargai? Sama dengan anak-anak. Awakku tambah lama kan bertambah tua. Anak awakku bertambah lama kan makin muda, makin kuat. Makanya mendidik anak ketek dan mendidik anak mulai remaja kan tak sama. Menjadikan anak sahabat, kawan batanyo, ibu dan bapak rahimakumullah. Itu terjadi dalam hidup. Saya malam ini ibu dan bapak ada sesuatu hal yang sangat sulit saya putuskan memberikan jawabannya. Jadi saya ceramah ini sambil memikirkan sesuatu. Tapi orang pertama kali yang saya telepon itu istri saya. Kata istri, ya apapun jadinya, bismillah. Kita akan ada Allah. Jadi saya ceramah ini sambil memikirkan sesuatu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan sampai istri tak dilibatkan. Kadang istri itu tak memberikan jawaban. Tapi kalau dia merasa kita mendapatkan sesuatu yang kurang pas, itu yang langsung connect ke doa jo harapan tu istri, Pak. Maka jadi berang-berang ibu. Ibu lah apa nang ibu-ibu. Jangan diberang-berang. Kok kadang-kadang makin berumur Pak, kok makin tinggi suaranya. Aduh jo. Aduh jo ya. Tapi kalau sudah levelnya Nurul Fajar tentu kan tidak. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah itu. Jadi saling kita jaga.
terutama keluarga. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.